Sebentar nanti aja. Minta izin, Pak. Minta izin. Mati ya mic-nya. 249T. Nama Menko Polhukam Mahfud MD mendapat pujian positif di masyarakat, khususnya setelah Mahfud blak-blakan saat rapat dengan Komisi 3 DPR RI tentang transaksi janggal 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Kini, Mahfud mulai digadang-gadang menjadi cawapres. Kesan publik ini tercermin dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI awal April 2023 ini. Sebanyak 63% memilih lebih percaya dengan Mahfud ketimbang DPR RI yang hanya memperoleh 3,6% suara. Mayoritas menyatakan masyarakat itu lebih percaya kepada Pak Mahfud. Yang percaya kepada DPR 3,6%, yang percaya kepada kedua-duanya 16,5%. Jadi lagi-lagi tampaknya memang publik lebih cocok dengan sikap atau posisi Pak Mahfud dalam hal ini soal aliran dana 300 triliun lebih di aliran dana tidak wajar 300 triliun lebih di Kementerian Keuangan. Dalam rapat yang berlangsung panas antara Komisi 3 DPR dengan Mahfud itu, anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman sempat menyindir Mahfud dengan mengungkit gagalnya Mahfud menjadi cawapres Jokowi di 2019 lalu. Menurutnya, sikap Mahfud saat ini karena ingin mencari panggung maju dalam kontestasi politik 2024. Sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh terserah Bapak kan yang buat Kompolnas aja. Iya, yang saya katakan yang buat. Ya, kalau menurut saya kan kalau kapasitasnya cuma jadi juru bicara. Hakim itu punya keberanian. Sampai ada yang mengatakan, jangan-jangan Pak BKH, Pak Mahfud ini mau jadikan ini panggung untuk calon wakil presiden atau calon presiden. Bagi saya itu pun biasa. Kalau toh itu saya bilang itu hak beliau dan beliau pantas untuk itu. Promosi. Tapi itu dulu kan dulu, saya ngomong yang dulu. Iya kan Pak? Seperti Pak Mahfud bilang anggota dewan tadi kan? Ya, dulu. Itu kan dulu. Ya, dulu. Ini juga dulu. Saya masih ingat Pak Mahfud sudah siapkan baju putih kan? Jika memang mencari panggung, maka langkah Mahfud blak-blakan ini direspon positif warganet. Nama Mahfud kini melambung di media sosial. Warganet ramai-ramai mendukung Mahfud maju sebagai cawapres. Tak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi juga pernah memberi sinyal kepada Mahfud sebagai capres saat Harlah P3 ke-50 beberapa waktu lalu. Ini hadir semua di sini, calon-calon presiden dan wakil presiden. Yang saya tahu juga ada Pak Mahfud MD. Kini, Mahfud mulai dijodoh-jodohkan dengan 3 kandidat kuat Capres 2024, baik Ganjar, Prabowo, maupun Anies Baswedan. Jika menilik ke belakang, Mahfud MD adalah tokoh yang sudah makan asam garam di dunia politik sejak awal reformasi. Pengalamannya di pemerintahan juga menjadi modal bagi Mahfud. Secara elektoral politik pun, Mahfud mampu menarik suara Jawa Timur, khususnya wilayah Tapal. Pak Mahfud, saya percaya Bapak tidak suka cari panggung karena saya kenal Bapak sekian tahun yang lalu. Dulu ketika kita keliling-keliling ke daerah mensosialisasikan 4 pilar, dan memang dulu saya bangga luar biasa kalau Pak Mahfud bicara masalah kebangsaan, persatuan, kebinekaan. Dan karena itu saya pastikan hari ini pun Pak Mahfud nggak akan cari panggung. Tidak juga ingin menjatuhkan pihak lain. Saya percaya bahwa pada hari ini kita semua memiliki maksud yang baik. Saya percaya itu. Untuk apa? Untuk tujuan kepentingan bangsa dan negara. Kita berkumpul di sini untuk tujuan kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada maksud lain, itu keyakinan saya.
tidak ada maksud untuk mencari panggung. Beberapa wartawan bertanya kepada saya tentang tindak lanjut, terutama mengenai Satgas yang akan dibentuk oleh Komite TPPU terkait dengan isu pencucian uang yang kemarin disebut agregatnya 349 triliun lebih. Oleh sebab itu saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Komite TPU akan segera membentuk Satgas yang nanti tugasnya melakukan supervisi penanganan dan penyelesaian seluruh LHA dan LHP yang berisi laporan transaksi keuangan mencurigakan. Harus saya tegaskan bahwa setiap surat yang dikirim oleh PPATK itu pasti lampirannya adalah LHA dan atau LHP. Oleh sebab itu tidak bisa dikatakan dari PPATK misalnya hanya ada suratnya tetapi tidak ada LHA atau LHP-nya. Jadi surat itu pengantar bahwa ini terlampir ada LHA atau LHP. Jadi LHA dan LHP-nya itu selalu ikut dengan suratnya. Lebih-lebih lagi, tidak ada yang punya maksud menjatuhkan pihak lain. Oleh karena itu penting memang, betapapun kekurangan DPR Pak Mahfud, karena Pak Mahfud pernah di sini, mari kita bahasakan dengan baik, karena di setiap lembaga pasti orang ada yang baik, ada yang sedang, satu dua ada yang kurang baik, sehingga kalau bicara gebiah-uyah semua seolah-olah DPR misalnya bermain di belakang layar, bisa saja itu oknum-oknum tertentu. Tapi tentu kami ingin mendapat gambaran itu bukanlah cerminan dari DPR, khususnya Komisi 3 masa kini gitu. Pak Mahfud, saya percaya Bapak tidak suka cari panggung, karena saya kenal Bapak sekian tahun yang lalu. Dulu ketika kita keliling-keliling ke daerah mensosialisasikan 4 pilar, dan memang dulu saya bangga luar biasa kalau Pak Mahfud bicara masalah kebangsaan, persatuan, kebinekaan. Dan karena itu saya pastikan hari ini pun Pak Mahfud nggak akan cari panggung, tidak juga ingin menjatuhkan pihak lain gitu. Tapi apa boleh buat, ini nasib baik apa kecerdasan Pak Mahfud. Bisik-bisik di luar tadi saya dengar, wah Pak Mahfud hari ini dapat panggung yang luar biasa katanya. Ya kalau memang begitu ya ini masalah politik, apa boleh buat. Pak Mahfud, saya mengenal Bapak sekian belas tahun yang lalu dulu, dan memang pada waktu itu saya terpukau banget gitu. Dan sampai hari ini belum ada nilai-nilai yang di mata saya, di hati saya itu luntur di diri Pak Mahfud. Hanya saja hari ini saya harus memaksakan, memberanikan diri sebagai anggota DPR, karena ini ada aspirasi Pak. Mungkin aspirasi yang saya sampaikan lebih banyak ke Bapak, walaupun aspirasi ini tidak terlalu menukik pada masalah yang sekian triliun itu, karena kami dari partai pemerintah Pak, kami mendapat masukan dari berbagai daerah, kok begitu situasi, mohon maaf mereka sebut gaduh Pak, kalaupun kita belum sampai pada terminologi itu, mereka mengatakan kok ada kegaduhan. Tolong sampaikan aspirasi kita khusus kepada Pak Mahfud, dan aspirasi ini disampaikan kepada Pak Mahfud tidak ada maksud mengurangi rasa hormat dan ketinggian penghargaan kita pada Pak Mahfud. Pak, boleh saya sampaikan ini aspirasi ini ya Pak ya, Bapak orang yang demokratis gitu. Baik, bagi orang yang mungkin ya kontra, kan ada juga yang pro bahwa memang hal semacam itu sebaiknya Anda lakukan. Tapi bagi yang kontra, menganggap Anda ini terlalu nyinyir
cerewet, ya, dan kemudian mempertanyakan Menko Polhukam itu pekerjaannya apa sih, sehingga punya banyak waktu untuk ikut cawe-cawe, ikut ngeributin semua soal. Kalau ditanya Menko Polhukam itu pekerjaannya apa, jawaban Anda apa? Pekerjaannya ngurusi bidang politik, hukum, dan keamanan. Tetapi apa yang saya cawe-cawe di luar tugas Polhukam, coba disebut. Yang kemudian geger karena saya urus. Saya minta Anda sebut contohnya. Itu saya kira tidak benar. Saya tidak pernah mengumumkan tersangka, nama tersangka. Saya kira tidak ada, dibuka aja filenya, di mana semua. Kalau saya nyatakan sebentar lagi mau akan diumumkan tersangka. Nah kalau itu ya, saya kan konfirmasi dulu dong. Daripada rakyat ribut ini kok enggak dianukan. Tapi saya enggak pernah menyebut nama. Kenapa Anda harus lebih dulu menyebutkan bahwa sebentar lagi akan ada tersangka? Tujuannya apa? Ya tidak apa-apa, biar publik tahu aja. Kalau bagi saya karena pertanyaan, kenapa sih lambat sekali nih urusan ini? Enggak, ini sudah, ini sebentar lagi akan tersangka. Nanti malam akan ada tersangka, kan gitu aja. Dan situ sudah dikonfirmasi dulu, bukan saya mendahului polisi. Cuma kan sumber saya lebih cepat, lebih langsung gitu ya. Prof. Mahfud ini sebagai Ketua Komite TPPU, kami memahami bahwa di situ Bapak harus menekankan keterbukaan, dan keterbukaan adalah gaya yang tersendiri dari Pak Prof. Untuk apa? Untuk memberi kesan bahwa pemerintah tidak menutup-nutupi upaya penegakan hukum maupun pemeriksaan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi, terutama di Kementerian Keuangan, yang notabene adalah kementerian yang sangat bertanggung jawab dengan kondisi penerimaan keuangan negara. Ini positif, Pak. Keterbukaan seperti ini sangat positif. Akan tetapi, Pak, ini jangan ditanggapi salah, karena ini juga masukan sebagai kecintaan pada Bapak, rasa sayang pada Bapak. Memang kita perlu secara bijak, Pak Mahfud. Kita perlu dengan sabar dalam menyampaikan informasi-informasi kepada publik, terutama dengan memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Penting sekali. Kalau sudah ada pembatasan dalam peraturan perundang-undangan, kita mesti taati itu, kita mesti hargai itu, karena produk undang-undang adalah mengikat kita semua. Pak Mahfud, kita semua perlu berhati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru dan justru yang melanggar hak-hak yang diatur dalam konstitusi dan prinsip equality before the law. Ini jangan sampai terlanggar, pertama yang diatur oleh konstitusi.